Pada video ini saya akan mendemonstrasikan alur pengguna sistem informasi rumah sakit Medroom, mulai dari halaman utama, proses login pengguna, tampilan dashboard pengguna, login administrator, hingga dashboard administrator. Demonstrasi ini bertujuan menunjukkan bagaimana sistem memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pencarian dan pemesanan kamar rumah sakit, sekaligus memudahkan administrator dalam mengelola data rumah sakit. Nah, di sini nomor 1 ada landing page, yang dimana langkah pertama ketika sistem dijalankan melalui browser, pengguna akan diarahkan ke halaman utama atau landing page Medroom. Pada bagian kiri atas, terdapat logo Medroom yang menjadi identitas sistem. Di sisi kanan terdapat dua tombol utama, yaitu login user dan login admin. Pembagian dua jenis login ini bertujuan untuk membedakan hak akses antara pengguna biasa dengan administrator. Pengguna hanya dapat melakukan pencarian dan pemesanan kamar, sedangkan administrator memiliki hak untuk mengelola seluruh data sistem. Di bagian tengah halaman terdapat judul "Temukan kamar terbaik untuk Anda", yang menjelaskan fungsi utama sistem, yaitu membantu pengguna menemukan kamar rumah sakit dengan mudah dan cepat. Di bawah judul tersedia sebuah kolom pencarian. Fitur pencarian ini memungkinkan pengguna mencari kamar berdasarkan beberapa kriteria seperti nomor kamar, ruangan, nama gedung, maupun jenis kelas kamar. Dengan adanya fitur pencarian ini, pengguna tidak perlu melihat seluruh daftar kamar satu persatu, sehingga proses pencarian menjadi lebih efisien. Selanjutnya terdapat beberapa tombol filter kategori kamar, yaitu semua, kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, dan VVIP. Filter tersebut bekerja dengan mengambil data sesuai kategori kamar yang dipilih. Misalnya apabila pengguna memilih tombol VIP, maka sistem hanya akan menampilkan kamar dengan kategori VIP. Di bagian bawah ditampilkan beberapa kartu informasi kamar atau card room. Setiap kartu memiliki informasi yang lengkap antara lain kategori kamar, nama ruangan, gedung, lantai, harga kamar, serta status kamar. Status kamar dibedakan menjadi dua warna, yaitu warna hijau menunjukkan kamar masih kosong sehingga dapat dipesan, sedangkan warna merah menunjukkan kamar sudah terisi sehingga tidak dapat dilakukan pemesanan. Informasi ini diambil secara langsung dari database, sehingga ketika administrator memperbarui status kamar, tampilan pada halaman pengguna juga akan berubah secara otomatis. Selanjutnya, login user, yang dimana ketika tombol login user ditekan, sistem akan menampilkan halaman login pengguna. Halaman login ini memiliki tampilan sederhana agar mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Di sisi kiri terdapat ucapan Medroom sudah punya akun. Lalu di bawahnya terdapat tombol registrasi yang digunakan apabila pengguna belum memiliki akun. Sedangkan pada sisi kanan, terdapat formulir login yang terdiri dari dua buah input, yaitu username dan password. Pengguna cukup memasukkan data akun yang sudah terdaftar. Pada proses ini, sistem akan melakukan validasi terhadap database. Apabila username dan password sesuai, maka sistem akan memberikan akses masuk ke dashboard pengguna. Namun apabila data yang dimasukkan salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna diminta mengulangi proses login. Proses validasi login ini penting karena bertujuan menjaga keamanan sistem agar hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat melakukan pemesanan kamar. Selanjutnya yaitu login administrator, di mana halaman login administrator memiliki tampilan yang hampir sama dengan login pengguna, namun ada beberapa perbedaan. Pada sisi kiri ditampilkan tulisan administrator. Tulisan tersebut menunjukkan bahwa halaman ini hanya diperuntukkan bagi petugas atau administrator rumah sakit yang memiliki hak akses. Administrator memasukkan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Setelah tombol masuk ditekan, sistem akan melakukan proses autentikasi. Jika data benar, maka administrator akan diarahkan menuju dashboard administrator. Namun jika data tidak sesuai,
sistem akan menolak login dan memberikan informasi bahwa username atau password yang dimasukkan tidak valid. Dengan adanya sistem login administrator ini, keamanan data rumah sakit dapat lebih terjaga karena hanya petugas tertentu yang dapat mengakses menu pengelolaan data. Selanjutnya, dashboard pengguna atau user. Di mana dashboard pengguna atau user ini, cara kerjanya yaitu setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan menuju dashboard utama pengguna. Tampilan dashboard ini sebenarnya merupakan pengembangan dari halaman utama sebelumnya. Namun sekarang, pengguna telah memiliki hak akses untuk melakukan pemesanan kamar. Pada bagian atas, tetap tersedia fitur pencarian serta filter kategori kamar. Fungsi kedua fitur ini tetap sama, yaitu mempermudah pengguna menemukan kamar sesuai kebutuhan. Perbedaan utama terdapat pada setiap kartu kamar. Jika status kamar masih kosong, maka sistem akan menempelkan tombol pesan kamar. Ketika tombol tersebut ditekan, sistem akan mengarahkan pengguna menuju formulir pemesanan. Di dalam formulir tersebut, pengguna akan mengisi data diri seperti identitas pasien, serta informasi yang diperlukan oleh rumah sakit. Setelah data terkirim, informasi pemesanan akan tersimpan ke dalam database dan akan menunggu proses verifikasi oleh administrator. Sebaliknya, apabila status kamar menunjukkan terisi, maka tombol pemesanan tidak akan ditampilkan sehingga pengguna tidak dapat melakukan pemesanan terhadap kamar yang sudah digunakan. Fitur ini bertujuan menghindari terjadinya double booking atau pemesan ganda pada kamar yang sama. Seluruh informasi kamar yang tampil pada dashboard ini diambil langsung dari database MySQL sehingga selalu menampilkan kondisi kamar secara real-time sesuai perubahan yang dilakukan administrator. Selanjutnya, dashboard administrator. Setelah login berhasil, administrator akan masuk ke halaman dashboard utama. Pada bagian kiri atas terdapat ikon menu hamburger yang digunakan untuk membuka sidebar navigasi. Melalui sidebar tersebut, administrator dapat mengakses berbagai menu pengelolaan sistem seperti data pasien, data dokter, perawat, ruangan, data kamar, penjadwalan, data pemesanan, laporan, hingga pengaturan sistem. Di bagian atas juga ditampilkan namun akun administrator yang sedang di-login sehingga administrator mengetahui akun yang sedang aktif. Sama seperti halaman pengguna, dashboard administrator juga memiliki fitur pencarian serta filter kategori. Namun fungsi dashboard administrator lebih luas karena selain melihat data kamar, administrator juga bertugas melakukan pengelolaan data. Administrator dapat memperbarui informasi kamar, mengubah harga, mengubah status kamar dari kosong menjadi terisi, maupun sebaliknya, serta melakukan pengelolaan data lainnya. Sebagai contoh, ketika terdapat pengguna yang melakukan pemesanan kamar, administrator akan membuka menu pemesanan untuk melakukan proses verifikasi. Apabila pemesanan diterima, maka status kamar secara otomatis berubah menjadi terisi, sehingga kamar tersebut tidak lagi dapat dipesan oleh pengguna lain. Sebaliknya, apabila pemesanan ditolak atau dibatalkan, maka status kamar akan kembali menjadi kosong, sehingga dapat dipesan kembali oleh pengguna berikutnya. Seluruh perubahan data yang dilakukan administrator langsung disimpan ke dalam database MySQL, sehingga informasi yang ditampilkan kepada pengguna selalu dalam kondisi terbaru. Dengan mekanisme tersebut, sinkronisasi data antara administrator dan pengguna dapat berjalan secara otomatis tanpa perlu melakukan pembaruan data secara manual.